Gak cuman RAM, di sini SSD juga ikutan naik. Tapi kebutuhan kita untuk upgrade storage itu tidak terelakkan. Karena ya bisa dilihat sekarang game-game baru itu ya size-nya makin gede gitu, sampai ratusan giga. Belum lagi di sini file-file kerjaan juga semakin nambah. Dan pokoknya file apapun lah yang kita taruh di dalam PC, ya seiring kita pakai PC tersebut udah pasti nanti size-nya semakin bertambah. Maka dari itu, cepat atau lambat, dalam kurun waktu tertentu, udah pasti nanti ke depannya kita akan butuh untuk upgrade storage PC kita. Maka dari itu, di keadaan NVMe yang semakin mahal, gue mencoba melirik kembali sebuah SSD SATA. Yang apakah SSD SATA ini menjadi solusi yang lebih murah ketimbang kita harus membeli SSD NVMe? Wait, what? Harganya sama aja kayak SSD NVMe Gen 3? Ya, udah dong, selesai di sini videonya. Yaudah. Bye. Tunggu dulu. SSD SATA ini tentu masih ada alasan yang sangat kuat kenapa dia masih sangat layak. Kita sama-sama tahu nih, opsi motherboard murah modern sekalipun itu cuma ngasih satu slot M.2 NVMe. Sekalipun di sini kita ngomongin motherboardnya menggunakan chipset seri mid-range nih, entah itu AMD atau Intel, ya kalau mau yang paling murah itu udah pasti cuma ngasih satu slot M.2 NVMe. Dan kalau kita terjebak di opsi ini dan budgetnya itu cuma emang bener-bener mepet untuk bisa ngambil motherboard yang murah tersebut atau motherboard lama dengan satu slot M.2 NVMe, ya satu-satunya solusi kalau mau upgrade storage, ya mau nggak mau kita harus menggantikan si M.2 NVMe sebelumnya, dan kita tidak bisa sama sekali menggunakannya secara bersamaan ya, karena kan cuma satu slot, ya mau nggak mau ya digantiin gitu, nggak bisa nambah. Nah, maka dari itu di sini solusi SSD SATA masih menjadi alasan yang sangat masuk akal jika keadaan tersebut terjadi. Ya di sini misalkan kalian masih pingin punya storage yang kecepatan kenceng, tapi di sini terbatas nih slot M.2 NVMe-nya, ya satu-satunya cara adalah upgrade menggunakan SSD SATA. Dan sebenarnya SSD SATA sendiri perkembangannya ya nggak stuck-stuck amat sih. Misalnya kayak si Cleve Neo N410 Plus ini yang bawa chip jenis 3D V-NAND, sehingga secara density dia lebih besar ketimbang SSD SATA terdahulu. Kayak contohnya di sini gue punya SSD SATA yang gue beli di tahun 2017, itu punya kapasitas di 240 GB, dan si Cleve ini bawa kapasitas 256 GB karena di sini dia pakai 3D V-NAND tersebut. Dan kelipatannya ini akan semakin besar lagi kalau kapasitasnya juga semakin besar. Dan kalau gua cek di sini dia memang menggunakan NAND flash 3D TLC 128 layer dari SK Hynix, dan untuk kontrolernya dia dari Silicon Motion. Nah, Cleve sendiri bukan brand ecek-ecek nih, dia bukan brand ODM adalah ODM, melainkan dia adalah brand OEM dari sebuah perusahaan bernama SN Core. Dan si SN Core ini tuh punya parent company bernama SK Group, dan SK Group ini tuh menaungi sebuah produsen RAM dan SSD salah satu yang terbesar di dunia nih, yaitu adalah SK Hynix dan juga Solidite. Ya walau sih keputusan bisnisnya tentu dia terpisah nih sama brand Cleve ini, tapi at least di sini kita tahu siapa perusahaan yang ada di belakang brand Cleve ini. Yang udah pasti itu perusahaan bukan kaleng-kaleng sih. Nah, secara wujud fisik, walau punya kapasitas yang sedikit lebih besar dari SSD SATA lama, dia tetap membawa form factor 2,5 inch. Dan secara ketebalan juga masih sama nih, seperti SSD SATA pada umumnya. Jadi ya tetap kompatibel dengan berbagai aksesoris, seperti misalnya enclosure 2,5 inch, yang sebelumnya ini gue pakai nih buat SSD lama gue, tapi di sini tetap bisa dipasang ke SSD Cleve ini. Nah, secara hasil Crystal Disk Mark, si Cleve N410 Plus ini bisa dapat di 500-an MB per second. Dan saat gua copy file game ke dalam SSD ini terlihat cukup konsisten dan cukup mirip dengan hasil Crystal Disk Mark-nya. Dan menariknya, waktu yang dibutuhkan untuk mengcopy file puluhan giga tersebut itu punya waktu yang lebih cepat nih dari sebuah SSD NVMe Gen 3 entry level. Karena ini bisa dilihat ya Cleve punya speed yang lebih konsisten dibandingkan NVMe tersebut. Oke, sekarang kita coba pengujian lain seperti loading games dan waktu booting. Nah, untuk waktu loading games RE9 terlihat di sini selisih waktunya tidak begitu berbeda jauh dari sebuah SSD NVMe. Dan untuk waktu booting Windows-nya juga terlihat mirip-mirip nih pada sebuah SSD SATA.
Kemudian gue coba juga jadikan si SSD Cleve ini menjadi sebuah enclosure atau external storage. Nah, selain gue isi game ke dalam sini, gue juga coba install OS saat dia jadi sebuah enclosure. Yang dari hasil tes Crystal Disk Mark-nya terlihat ada sedikit penurunan performa sih saat kita jadikan dia enclosure dibandingkan saat dia jadi internal storage. Yang gue rasa sih cukup wajar ya, mengingat komunikasi datanya ini kan mengandalkan port USB. Tapi ketika gue tes loading game RE9, di sini ternyata masih kasih waktu loading yang konsisten seperti mode internal storage. Hanya saja memang ketika disuntikan OS nih ke dalam SSD ini, waktu loadingnya jadi semakin lebih memakan waktu. Cuman hal ini tidak mempengaruhi sama sekali soal performa gamenya, dimana kita masih bisa mendapatkan FPS yang sama-sama stabil seperti menggunakan NVMe. Dan sepertinya memang game AAA keluaran baru pun masih nyaman-nyaman aja dimainkan menggunakan SSD SATA. Jadi bisa dikatakan ya SSD SATA ini masih sangat relevan sekalipun di tahun 2026 karena ketika gua tes ya dia performa realnya itu tidak jauh begitu berbeda nih dibandingkan sebuah SSD NVMe Gen 3 khususnya untuk varian yang entry level. Apalagi di tengah situasi RAM dan SSD yang makin kesini kayaknya tidak menunjukkan berita yang positif ya, harganya di sini masih mahal-mahal banget. Jadi mau nggak mau di sini untuk pengguna PC ya mungkin dia akan menahan untuk upgrade hardware-nya atau bahkan yang udah ngebet banget punya PC ya mau nggak mau mereka cari solusi alternatif di mana mereka mencari part second. Dan kalau hal ini terjadi ya udah pasti itu yang namanya jumlah slot M.2 NVMe bukan menjadi privilege buat mereka. Mau nggak mau ya kita bisa mengandalkan konektor SATA dan SSD SATA itu bisa menjadi solusi yang paling ampuh buat mereka kalau masih pengen ngincar upgrade storage yang kenceng. Hanya saja di sini juga pastikan nih kalian cari SSD SATA yang juga update gitu mengikuti zaman kayak si Cleve Neo N410 Plus ini dimana dia udah pakai chip 3D V9 sehingga secara performa itu jauh lebih konsisten dan tentu punya kapasitas atau density yang jauh lebih tinggi dibandingkan ya SSD SATA generasi lama gitu. Dan tadi bisa kita lihat SSD SATA seperti ini secara performance itu bisa head to head dengan sebuah SSD M.2 NVMe Gen 3 kelas entry level untuk usage sehari-hari. Dan pastikan juga kalau mau nyari SSD cari brand yang pasti-pasti aja nih kayak brand Cleve ini yang namanya udah cukup mentereng dan dia di sini juga bawa garansi selama 3 tahun. Jadi ya untuk penggunaan kedepannya itu akan jauh lebih tenang. Dan mungkin sih segitu aja untuk videonya kali ini. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Gue Fadil dari Suka IT. Pamit undur diri, see you on the next video.